Kawasan Jalan Samudra ini, tepatnya sekitar Masjid Nur, Pasar Sudi Mampir, menjadi saksi bisu kerusuhan 23 Mei 1997. Kawasan ini disebut-sebut sebagai lokasi awal terjadinya keributan massa. Dan itu diduga dipicu konvoi kendaraan bermotor kelompok massa sebuah partai politik. Tak berhenti di situ, aksi massa yang marah ini berlanjut penyerbuan lokasi pusat kampanye. Selain menelan ratusan korban jiwa, aksi pembakaran menyebabkan banyak bangunan yang rusak. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali dengan salah satu peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Banyak dari kalian yang minta gue untuk bahas sejarah Indonesia, kasus-kasus Indonesia. Nah sekarang gue kembali lagi dengan peristiwa Jumat Kelabu atau Jumat Membara yang terjadi di tahun 1997, tepatnya di Banjarmasin. Kenapa ini menjadi sebuah peristiwa yang menarik untuk kita bahas? Karena peristiwa ini sampai detik ini masih menjadi misteri. Karena file-filenya banyak yang hilang katanya, dan orang-orang yang masuk ke tim investigasi terhadap kerusuhan ini juga sudah ada yang meninggal. Jadi untuk bisa melakukan yang namanya investigasi lebih lanjut terhadap konflik ini, itu tidak bisa diteruskan dengan mudah sampai detik ini. Karena ratusan korbannya yang mati. Ada ratusan orang yang hilang sampai detik ini yang belum ditemukan. Jadi masih menjadi misteri gitu. Sebenarnya motifnya tuh apa gitu, siapa yang menculik gitu kan. Dan siapa sebenarnya yang membuat konflik ini bisa terjadi sampai sebesar ini. Bahkan sampai ada ratusan. Kerusuhan di mana-mana, dibakar-bakarin, toko meledak semua gitu ya. Dan tentunya ada konflik-konflik etnis juga di balik itu. Dan bisa dibilang salah satu yang terbesar sebelum terjadinya 98 juga. Jadi ini adalah masa terkelam yang ada di era Orde Baru pada saat itu. Bagaimana peristiwanya, bagaimana ceritanya, bagaimana asumsi-asumsi publiknya, atau bisa dibilang kesaksian-kesaksian dari para jurnalis yang meliput pada saat itu. Mari kita bahas di video kali ini. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya, supaya kalian bisa mensupport gue terus dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari gue. Dan silahkan untuk follow gue di @rivalsantosa, gue di Twitter, ada di Instagram. Kalian di sana bisa DM gue kasus-kasus yang menarik. Karena ini adalah salah satu peristiwa yang ada dari salah satu kalian yang minta juga. Jadi terima kasih untuk kalian sudah mereferensikan peristiwa ini. Karena ini adalah peristiwa yang benar-benar menarik banget. Dan yes, ini adalah peristiwa yang bakal gue sampaikan kepada lu di hari ini. So, mari kita mulai intronya dulu guys. I lost myself. I waited still. Jumat Kelabu Banjarmasin atau Jumat Membara, sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 23 Mei 1997 alias menuju pemilu ke-6 Orde Baru. Salah satu kerusuhan terbesar pada masa Orde Baru dan bisa dibilang menuju akhir dari Orde Baru yang tumbang tahun 1998 lewat sebuah kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Pada masanya, tepatnya pada pemilu 1997 atau pemilu ke-6, itu sebenarnya kan Orde Baru tuh baru ada 3 partai, yaitu ada Golkar, ada P3, dan PDI. Kuning, hijau, merah. Pada masa-masa pemilu ke-6 inilah kalau kita cerita background dari kerusuhan ini atau konflik ini, sebenarnya kan Orde Baru tuh udah dalam masa yang namanya jenuh gitu publik tuh sama Orde Baru gitu. Karena Golkar itu selalu menang dalam pemilu, menang telak, dan selalu kembali mengangkat Soeharto sebagai presiden. Kejenuhan dan protes ini sebenarnya juga dirasakan atas urusan peran politik ABRI di parlemen, yang pada saat itu menduduki 100 kursi di parlemen. Dan walaupun sudah dikurangi jadi 75 kursi lewat undang-undang, ya tapi sebenarnya itu juga tidak bisa meredam protes dan kejenuhan publik atas Orde Baru gitu. Golkar sendiri kan juga dinilai sebagai kendaraan politik Orde Baru ya, karena erat hubungannya dengan Presiden Soeharto dan memang selalu menang telak di setiap pemilu karena memang dinilai selalu ada campur tangan pemerintah untuk memenangkan Golkar. Dan tentunya publik jenuh atas narasi Golkar pada setiap kampanye soal pembangunan dan prestasi yang sebenarnya bias gitu di masa Soeharto gitu ya. Tapi kan gue gak mau ceritain biasanya apa, nanti kan ada tukang cendol di depan ya. Tapi yang pasti pemerintahannya juga syarat memang akan kolusi dan korupsi gitu. Setidaknya itu dari sejarah yang kalian bisa baca dan nonton gitu dokumentasinya. Nah, salah satu dampak dari kejenuhan dan kemarahan publik pada masa pemilu ke-6 Orde Baru ini atau kepada Orde Baru adalah peristiwa Jumat Kelabu atau Jumat Membara yang terjadi di Banjarmasin. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwanya. 23 Mei 1997. Pada pagi hari, Banjarmasin itu masih dalam kondisi normal. Tanpa adanya tanda-tanda akan terjadi konflik atau kerusuhan tuh nggak ada sama sekali pada pagi hari itu. Dan tanggal 22 Mei kemarinnya juga P3 baru aja melakukan giliran kampanyenya. Dan 23 Mei ini adalah saatnya Golkar itu melakukan kampanye. Dan memang sekaligus menjadi kampanye terakhir pada pemilu 1997. Pada pagi hari itu, kampanye berjalan tertib sekali, bahkan para simpatisan Golkar itu membagikan nasi kotak ya kepada publik dan sapu tangan Golkar juga kepada publik sebagai bentuk dari branding dan tentunya CSR. Dan karena hari itu adalah hari Jumat, tentunya kan teman-teman muslim atau umat muslim melakukan ibadah sholat Jumat pada tengah hari jam 12-an ya. Nah, inilah sebenarnya awal dari salah satu kerusuhan terbesar di era Orde Baru itu bisa terjadi.
di mana massa anak muda simpatisan Golkar yang memang didominasi sama anak muda pada saat itu melakukan parade motor. Bahkan motornya itu katanya knalpotnya itu dicopot-copotin semua sehingga menimbulkan suara yang luar biasa, teramat berisik. Kita aja di dalam rumah dengar motor itu ada di beberapa gang yang itu aja kita bisa denger gitu. Gimana ini banyak banget motornya, lebih dari satu, bahkan ratusan motor. Titik konflik kerusuhannya itu terjadi saat justru pawai motor remaja simpatisan Golkar ini memaksa untuk melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra yang berada tepat di wilayah basisnya PPP atau P3. Saat itu Masjid Nur tuh para umat muslim tuh sedang melakukan sholat Jumat di sana dan rame banget sampai luber ke jalanan. Setidaknya itu tercatat di sejarah dan lewat saksi mata. Dan para simpatisan Golkar ini berdalih juga tetap melewat sana walaupun sudah dilarang karena menurut mereka katanya sholat Jumat itu sudah bentar lagi selesai. Sudah ya masa-masa terakhir gitu lah bisa dibilang. Jadi mereka tetap mau lewat di sana. Dan tentunya sebagai bentuk superioritas mereka pastinya di wilayah oposisi terbesar Golkar pada saat itu yaitu P3. Untuk ya setidaknya bilang bahwa ya kita lebih besar dari partai lo gitu bisa dibilang simpatisannya. Nah setelah sholat Jumat lah tepatnya pukul 2 siang konflik dan kerusuhan itu pecah saat massa menghampiri titik kampanye Golkar. Salah satunya yang disasar pertama kali adalah kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan yang tentunya berujung dengan kerusuhan dan kerusuhan pun menyebar ke seluruh pelosok Banjarmasin pada siang itu. Tercatat bahwa massa pada saat itu lebih banyak dari simpatisan Golkar yang sebenarnya juga banyak sekali jumlahnya. Dan massa ini membawa senjata tajam katanya dan sangat banyak dan bentrok dengan para satgas Golkar dari Pemuda Pancasila dan FKPPI alias Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia alias anak-anak keluarga militer yang isinya. Tapi karena kalah jumlah tentunya Satgas Golkar pun kan mundur ya karena bawa senjata tajam juga dan massa melakukan aksi bakar dan merusak mobil siapapun yang terlihat. Jadi mobil publik siapapun itu disambitin, dibakar semua. Lalu melempari batu kepada para simpatisan Golkar juga dan berbagai properti yang ada di sekitarnya. Semua toko-toko di sepanjang jalan itu yang mereka lewati juga dihancurkan, dijarah ya mirip dengan 98 dan salah satu yang paling parah adalah diserangnya Mitra Plaza, sebuah pusat perbelanjaan besar yang berhasil diterobos walaupun sudah ada pagar betis dari para petugas. Namun karena masanya banyak banget makanya petugasnya juga kewalahan dan akhirnya merelakan untuk gedung tersebut atau Mitra Plaza tersebut untuk dijarah dan dibakar. Saat itu kaca-kaca tuh memang dilemparin batu, lalu massa menjarah masuk juga ya, masuk apapun diambil udah semua barang-barang karena Mitra Plaza juga salah satu pusat perbelanjaan terbesar juga pada saat itu di Banjarmasin. Lalu beberapa saat kemudian setelah dijarah dan dirusak, itu ada sebuah mobil sedan putih ditabrakkan ke kaca etalase salah satu toko mainan di Mitra Plaza yang ada di lantai bawah. Lalu mobil tersebut itu dibakar sehingga akhirnya api itu menyambar ke satu gedung Mitra Plaza dan dari sinilah api terus menyambar ke properti lain dan tentunya gedung 4 lantai Mitra Plaza ini hangus terbakar semuanya bersama dengan ratusan orang yang ada di dalamnya. Jadi mirip banget sama 98 kan? Nah, rumah ibadah juga mulai dari gereja sampai kelenteng itu juga habis dibakar semua oleh massa. Ada beberapa gereja, ada 1 sampai 2 kelenteng juga. Bahkan sampai malam hari kerusuhan ini terus terjadi. Dan para petugas pemadam kebakaran tidak bisa bertugas karena diancam oleh massa dengan celurit. Jadi semuanya disuruh mundur tuh pemadam kebakaran supaya nggak bisa namanya memadamkan api. Sehingga kebakaran terus semakin parah kan, jadi nyebar semua. Ditambah listrik tuh juga mati katanya seharian penuh, ngebuat katanya tuh gelap gulita banget dan hanya ada yang namanya cahaya bulan dan tentunya api-api ini yang membakar gedung-gedung. Jadi Banjarmasin pada saat itu udah kayak lautan api karena semuanya kebakaran men. Konflik yang tadinya hanya massa dan simpatisan Golkar ini juga mulai melebar menjadi sentimen agama dan etnis, di mana beredar isu bahwa Masjid Nur itu akan dibakar dan setidaknya gara-gara isu tersebut terjadilah konflik etnis karena isu itu. Pemukiman etnis Tionghoa dan toko-tokonya juga ikut dibakar sebagai bentuk dari dampak konflik etnis. Dan tentunya mayat-mayat sudah berhamburan di jalanan, kata beberapa saksi dari jurnalis yang meliput pada saat itu. Dan di sisi lain malam itu Mitra Plaza juga katanya sudah mengeluarkan bau busuk karena ada banyak sekali orang yang terjebak di sana dan mati terbakar bersama gedung tersebut. Pada jam 8:30 malam juga massa melakukan penjarahan ke supermarket Mitra, salah satu pusat perbelanjaan besar juga yang ada bioskopnya, ada segala macam lah di sana, yang memang akhirnya dibakar juga setelah dijarah dan yang apinya tuh katanya menyala dari jam 9 malam sampai jam 9 esok paginya, lo bayangin, karena nggak bisa dipademin gitu, nggak ada pemadam kebakaran juga. Dan pada pukul 10 malamnya juga mulai tersebar kabar bahwa aparat itu diizinkan untuk menangkap dan menembak siapapun yang bersikap vandalis di kerusuhan tersebut. Tapi entah kenapa para pasukan itu tetap tidak melakukan apapun dan membiarkan massa terus mengamuk aja dan membakar dan menyerbu berbagai tempat seperti Hotel Istana Barito Banjarmasin juga ikut dibakar, yang sampai sekarang hotelnya juga masih ada, kalian bisa lihat, bisa nginep juga di sana kalau kalian penasaran. Dan pada 11 malam massa juga dikabarkan menuju keluar kota, tepatnya ingin bertujuan untuk masuk ke rumah caleg Golkar. Dan katanya massa itu sudah membawa daftar calon tetap Golkar. Dan memang ada 4 rumah yang dibakar yang tidak diketahui apa benar itu memang rumah caleg Golkar atau bukan. Tapi setidaknya memang tujuan mereka adalah untuk mencari rumah-rumah para caleg Golkar untuk dibakar dan dijarah.
Yang pasti dari sana mereka juga merusak seluruh toko-toko di sepanjang jalan. Salah satu laporan dari LBHN Banjarmasin juga ada warga yang katanya melihat keadaan di luar lalu tiba-tiba tertembak dan tiba-tiba tergeletak di lantai. Saking chaosnya pada malam itu, jadi udah nggak tahu sama sekali dah. Ada yang nembak, ada yang ngebakar lah, ada yang ngebunuh orang segala macam, udah di mana-mana dah. Dan pada jam 1 paginya masa itu mencoba meluaskan konflik keluar kota. Tapi untungnya sudah keburu ditutup sama pihak aparat atau pihak petugas sehingga masa itu tetap di-contain di wilayah tersebut. Dan pada jam 3 paginya pasukan keamanan akhirnya melakukan sebuah gerakan, yaitu mencoba mengobrak-abrik beberapa lokasi yang dinilai menjadi pusat massa itu berkumpul atau pusatnya para provokatornya lah. Dan ada katanya 195 orang yang diamankan pada masa itu, dan sampai jam 6 pagi udah ada berapa ratus pasukan keamanan yang masih terus berpatroli di pusat massa dan mulai meredam kerusuhan dan menangkap banyak orang yang dinilai provokator atas aksi kerusuhan ini. Dan setelah kerusuhan ini berlalu, Banjarmasin itu diadakan namanya cooling off dengan adanya jam malam dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi selama 5 hari, selama masa kampanye tanggal 24 sampai 29 Mei 1997. Walaupun tetap Soeharto menang ya, dan baru runtuh di tahun 98. Sampai detik ini kerusuhan ini masih menjadi polemik juga seperti yang tadi gue bilang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sayang banget saat itu pemerintah juga cenderung tertutup dengan kerusuhan ini, sampai angka pasti korban aja kita nggak tahu dan masih simpang siur, dimana menurut YLBHI itu ada 123 orang tewas yang kebanyakan orang yang nggak tahu apa-apaan juga, lalu ada 118 orang yang luka-luka, dan ada 179 orang yang hilang entah kemana sampai sekarang. Sementara Komnas HAM bilang ada 199 orang yang hilang dan 2 berhasil ditemukan, tapi yang lain nggak tahu juga dia di mana. Jadi masih banyak deh yang sebenarnya bikin bingung soal jumlah korban dari kerusuhan ini. Ada yang percaya bahwa ini adalah konflik etnis dan juga agama, tapi ada yang juga yang percaya bahwa ini adalah konflik ekonomi karena pada saat itu pemerintah itu tidak pro dengan rakyat kecil, setidaknya itu asumsi publik. Bahkan membuka Mitra Plaza di tengah-tengah lokasi pedagang kecil yang omsetnya tiba-tiba jadi menurun karena adanya gedung sebesar itu dengan yang isinya lebih lengkap gitu. Dan inilah hal-hal yang dipercaya menjadi titik konflik atau pecahnya kerusuhan tahun 1997 atau Jumat Kelabu atau Jumat Membara ini. Ya walaupun sampai sekarang tidak diketahui motif jelas itu apa sebenarnya. Dan bahkan salah satu pengakuannya, dokumentasi terhadap kasus ini tidak disimpan dengan baik. Dan beberapa orang yang terlibat dalam investigasi kerusuhan ini juga udah ada yang meninggal. Sehingga sulit sekali untuk bisa melanjutkan penyelidikan kasus kerusuhan Jumat Kelabu ini sebenarnya untuk bisa ke tahap rekonsiliasi. Yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan sebetulnya apa sih sebenarnya ya kunci konflik dari Jumat Kelabu 1997 ini. Karena ada beberapa jurnalis yang percaya bahwa Banjarmasin itu kota yang sangat tolerir dengan berbagai macam ras dan agama. Jadi sebenarnya harusnya tidak mungkin ini adalah sebuah konflik etnis dan agama atau pemicunya adalah etnis dan agama, tapi kemungkinan besar adalah masalah ekonomi harusnya. Tapi tentunya ada yang menunggangi karena katanya ada orang-orang yang misterius yang hadir di sana sebagai provokatornya. Jadi tentunya ada orang di balik ini dan itulah yang belum bisa dipecahkan sampai detik ini, sampai sekarang ini. Ya silakan kalian bisa berasumsi di kolom komentar di bawah kira-kira sebenarnya apa sih yang mendalangi kasus ini. Apakah ekonomi? Apakah politik? Yang pasti politik sih ada ya. Apakah etnis dan agama? Silakan untuk berdiskusi di kolom komentar di bawah dan mari kita ngobrol-ngobrol sehat ya. Semoga gue masih aman-aman aja untuk bisa yang namanya membahas sejarah-sejarah Indonesia yang sangat kelam ini gitu. Dan setidaknya dengan sejarah-sejarah ini gue sampaikan kalian bisa lebih nasionalis dan semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak bisa terjadi lagi di masa-masa mendatang, khususnya di era demokrasi seperti ini. Karena ya kasus ini menggambarkan seberapa gelapnya masa Orde Baru saat itu. So itulah dia kasus atau peristiwa dari Jumat Kelabu atau Jumat Membara yang terjadi tahun 1997, di mana ada ratusan orang yang meninggal berhamburan di mana-mana mayatnya, dan lo bisa bayangkan dan coba fantasikan seberapa mengerikannya itu jika lo ada di tempat itu. Untungnya lo sekarang udah ada di sini, makan bisa enak, bisa pesen Gojek, bisa jalan kemana-mana aja tanpa harus ribet-ribet mengalami yang namanya kerusuhan. Jadi untuk stay at home aja, WFH aja ya harusnya lo berbahagia karena dulu konflik-konflik sebenarnya itu terjadi dan besar sekali impactnya dan ya petugas juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi bersyukurlah dengan apa yang terjadi sekarang ini ya. So jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldosantosa. Gue ada di Instagram dan di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik dan nantinya akan gue bacakan satu persatu. Dan tentunya nggak mungkin gue balas ya. Jadi karena banyak sekali, tapi yang menarik, yang revisi seru, itu akan gue balas pastinya. So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, karena masih banyak kasus-kasus dan peristiwa dan sejarah-sejarah Indonesia yang bisa kita bahas dan kita kupas, dan semoga menambah nasionalis kalian. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.